Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengajak kita merenungkan sebuah pilihan yang sangat mendasar dalam hidup kita. Apakah kita mau berjalan dalam cara dunia atau cara Injil? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur tampaknya aneh. Seorang yang curang justru dipuji oleh Yesus. Tetapi kita perlu memahami bahwa Yesus tidak mengajak kita meniru ketidakjujuran bendahara itu, melainkan kecerdikannya. Yesus berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya, orang dunia seringkali lebih kreatif, lebih sigap, dan lebih cerdas dalam mengejar kepentingan dirinya. Sementara orang beriman justru sering kurang bersemangat dalam mengejar kerajaan Allah. Saudara-saudari, dunia menawarkan jalan yang tampak mudah, korupsi, tipu daya, mencari keuntungan pribadi, menyalahgunakan kuasa. Semua itu mungkin menguntungkan sesaat, tetapi lama-kelamaan akan mengikat dan memperbudak kita. Korupsi misalnya sering dimulai dari hal kecil, sebuah tip, sogokan kecil, lalu lama-kelamaan menjadi kebiasaan, bahkan candu. Akhirnya orang kehilangan kebebasannya, hatinya menjadi gelap dan hidupnya jauh dari Allah. Sebaliknya Yesus mengajak kita untuk memilih jalan Injil. Jalan ini memang menantang, tetapi penuh sukacita sejati. Jalan Injil berarti hidup dengan kejujuran, keadilan, menghargai martabat sesama, dan setia pada tugas kita. Jalan ini menuntut pengorbanan,
tetapi justru di sana kita menemukan hidup yang penuh makna. Saudara-saudari, hidup kita selalu merupakan pilihan antara dua jalan, antara jujur atau tidak jujur, setia atau tidak setia, egois atau rela berkorban, memilih Allah atau mammon. Nabi Elia sudah mengingatkan bangsa Israel yang bimbang, "Kamu timpang dengan kedua kakimu." Demikian juga Yesus menegaskan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon." Maka hari ini kita diajak untuk membuat pilihan yang jelas. Apakah kita sungguh mau mengikuti Kristus dan Injilnya, ataukah kita membiarkan diri dikuasai semangat dunia yang penuh tipu daya? Memang seringkali mengikuti Injil berarti harus berani melawan arus, bahkan berbeda dari kebiasaan umum. Tetapi disitulah letak kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon perantaraan Bunda Maria agar kita diberi keberanian untuk memilih jalan yang benar dalam setiap kesempatan, meski kadang sulit, demi setia mengikuti Yesus. Dengan demikian, kita sungguh mengabdi hanya kepada Allah, Tuhan yang benar, dan menjadi pembawa harapan serta keadilan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.